Cantumkan nama Bapak Damai Kusuma Kelanua, alamat Desa Biruki, Kecamatan Galuh, Kabupaten Nias. Bapak berasal dari Universitas Nias, Fakultas Ilmu dan Pengetahuan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan apa ini Bapak ini untuk melaksanakan praktik mengajar di kelas anak-anak kami semua. Demikian perkenalan singkat Bapak. Kita lanjutkan perkenalan di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak semua, yang menjadi topik pembahasan kita pada siang hari ini yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Pancasila. Maka ada anak kami yang tahu dari pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Pancasila. Jika ada, silakan untuk memberikan pertanyaan. Nama saya Syukur kelas 7B. Saya mau bertanya, Pak. Coba jelaskan ke. Baik, jika tidak ada, maka Bapak akan menjelaskan sedikit contoh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Pancasila. Deklarasi Pancasila dirumuskan pada nilai-nilai Deklarasi Pancasila. Contohnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kegiatan oleh kebijaksanaan dalam persahabatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya ialah di sini ada agama Kristen, maka agama Kristen harus kita taati atau kita laksanakan dalam beribadah di gereja Kristen tersebut. Untuk diingatkan dari masyarakat di rumah, silakan ambil buku dan pulpen, kita akan tulis. Tulis sebelumnya nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Pancasila. Dimulai dari baris baru, Deklarasi Pancasila dirumuskan pada nilai-nilai Deklarasi Pancasila. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang didukung oleh kebijaksanaan dalam persahabatan berlaku, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian catatan dari Bapak. Silakan meletakkan pulpen dan bukunya di atas meja. Silakan Bapak akan menjelaskan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Pancasila adalah pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi ini ialah contohnya di berbagai politik atau berbagai daerah. Misalnya di desa ini adanya pemilihan DPR dan salah satunya yaitu Bang Petrus sudah mencalonkan diri sebagai calon DPR di Kabupaten Nias. Bagian B, nilai 1, pengertian nilai. Pengertian nilai ini contohnya yaitu guru akan menilai anak-anak kami jika guru memberikan sebuah atau soal sebanyak 5, maka siswa akan mengerjakan soal tersebut. Dan tugas guru di situ ialah memeriksa dan memahami jawaban yang dijawab oleh anak kami tersebut. Bagaimana ciri-ciri nilai? Ciri-ciri nilai ini yaitu contohnya di dalam
ada organisasi mengenai organisasi OSIS di sekolah SMP Negeri 7 Jatinegara ini, bahwasanya adanya ketua OSIS dan jajarannya, maka siswa tersebut akan berperan penting untuk memilih dan siapa yang bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketua OSIS tersebut. Contohnya yaitu ketua OSIS berprogram atau ada visi misi mengenai adanya kegiatan di ekstrakurikuler, bahwasanya di ekstrakurikuler itu adanya kegiatan bola voli dan bola kaki di ekstrakurikuler tersebut. Nomor 3, macam-macam nilai. Adapun macam-macam nilai ini contohnya yaitu kedisiplinan siswa di sekolah. Contohnya kedatangan anak-anak kami di sekolah ini 7.15 maka bel akan dibunyikan dan anak kami sudah datang di lokasi sebelum 7.15 WIB. Maka dari itu anak-anak kami di situ adalah sebuah macam-macam atau sebuah tekad untuk memerlukan waktu dan bisa juga diajari sesuai dengan yang ada peraturan di sekolah. Bagian C, nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi. Yang pertama, kebebasan. Contohnya anak-anak kami, kebebasan ini di dalam demokrasi Pancasila, yaitu contohnya dalam pemilihan ketua kelas di kelas, maka wali kelas akan menyuruh anak-anak kami siapa yang bisa membawakan atau bisa mempertahankan kelas tersebut. Contohnya dalam kegiatan ekstrakurikuler tadi, bahwasanya ketua kelas berperan di situ untuk memenuhi atau melaksanakan tugasnya dalam mempelajari kegiatan tersebut, dan ketua kelas tersebut juga menyuruh siapa yang menjadi atau utusan di dalam kelas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Makanya ada kebebasan dalam pemilihan tersebut. Yang kedua yaitu persamaan. Persamaan ini anak-anak kami semua dikatakan bahwa contohnya di dalam metode pembelajaran adanya kebersamaan, tetapi adanya juga logika yang berbeda di antara anak kami semua. Contohnya si A logikanya lumayan bagus daripada logika anak kami tersebut. Dan makanya saya katakan seperti itu anak kami semua, karena persamaan itu adalah adanya perbedaan logika baik dalam sikap maupun karakter dalam berbagai kebersamaan. Contohnya di dalam kelas ini tidak ada semua pikiran yang sama, tapi adanya juga pemikiran yang berbeda-beda, dan ada juga yang cita-citanya agak berbeda dan juga memerlukan waktu yang banyak. Dan ketiga, solidaritas. Solidaritas ini anak kami ialah bentuk atau ekspresi dalam suatu tekad untuk melaksanakan demokrasi. Contohnya kebersamaan dalam pemilihan di tahun 2024 ini akan diadakan yang namanya pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dimana pemilihan wakil presiden dan itu adalah solidaritas kita bersama. Siapa yang bisa membangun dan siapa yang bisa melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, yang dimana masyarakat berhak untuk memilih dan berhak untuk melaksanakan pemilihan tersebut. Nomor 5,
menghormati kejujuran. Contohnya menghormati kejujuran ini anak-anak kami semua. Contohnya Bapak Guru akan menyuruh anak-anak kami membeli di warung, contohnya membeli kopi, di mana anak kami tersebut memiliki rasa kejujuran yang dimana contohnya Bapak Guru memberikan uang kepada anak kami 10.000, maka kembaliannya 5.000, maka harga kopi tersebut yaitu 5.000. Makanya ada kejujuran dalam menghormati demokrasi tersebut. Nomor 6, menghormati penalaran peradaban. Contohnya adalah kedisiplinan atau kejujuran anak-anak kami semua, baik karakternya kepada guru maupun kepada bapak guru yang ada di depan ini. Contohnya pada saat ini anak kami sudah mengikuti syarat yang Bapak berikan tadi mengenai keluarga ini, dan itu adalah sebuah kejujuran dan peradaban bagi anak kami semua. Demikian anak-anak kami penjelasan dari Bapak. Jika ada yang kurang mengerti dan kurang memahami, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Sudir dari Muhammad, kelas 7B. Izin saya mau bertanya Pak. Coba jelaskan kebebasan dalam demokrasi Pancasila. Sungguh luar biasa dari pertanyaan anak kami, syukur tentang coba jelaskan kebebasan dalam demokrasi Pancasila. Contohnya anak kami yaitu contohnya mengenai memilih, bebas memilih. Contohnya yaitu di dalam lingkungan ini adanya calon DPR yang dimana anak kami contohnya umur 17 tahun, maka anak kami bebas untuk memilih siapa yang bisa Anda pilih. Anda yang bisa pilih, yang dimana di desa ini ada salah satu contoh anggota DPR yang dimana Bang Terus melaksanakan partai Nasdem di Kabupaten Nias ini. Bahwasanya abang ini sebagai calon DPR dan anak kami juga berhak untuk memilih. Contohnya umur 17 tahun, maka persyaratan pemilihan sudah tentu bisa. Tetapi anak kami si Syukur ini tidak memenuhi persyaratan, maka kedepannya nanti anak kami ini bisa memiliki kebebasan dalam pemilihan tersebut. Maka anak kami bisa mengerti. Baik. Jika ada lagi, dipersilakan. Silakan, nama saya Laura Kurniawan, kelas 7B. Izin Pak, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ciri-ciri nilai dalam demokrasi Pancasila? Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari anak kami Wirdan Halawat yang mengatakan apa yang dimaksud dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila, di mana ciri-ciri demokrasi Pancasila ini ya anak kami yaitu dalam melaksanakan kategori atau secara tegas. Contohnya tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai pemilihan organisasi ketua OSIS, di mana anak kami berhak untuk memilih dan bisa ketua OSIS tersebut bisa tercapai sesuai dengan yang mereka hadapi. Misalnya saja tadi anak kami berhak untuk memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin dalam ketua OSIS tersebut, karena ketua OSIS itu adalah bertujuan untuk memenuhi karakter yang ada di program mereka masing-masing atau visi mereka yang mereka sampaikan kepada anak kami semua.
Apakah anak kami Benda bisa menerima? Terima kasih. Apakah ada anak kami yang memberikan pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Ina Putri Permatasari Nurul, kelas 7B. Izin Pak, saya mau bertanya, jelaskan pengertian dari demokrasi dalam masyarakat. Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari anak kami. Email yang mengatakan pertanyaannya, jelaskan pengertian dari demokrasi Pancasila dalam masyarakat. Contohnya pada saat pemilihan kepala desa, maka ada yang namanya demokrasi di situ. Contohnya saja, ada 2 calon kepala desa di Laweli Barjo ini, maka anak kami berhak siapa yang bisa membangun dan bisa melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa untuk menjadi pemimpin yang lebih mantap ke depannya, sehingga anak kami bisa dikatakan berdemokrasi dalam politik tersebut. Apakah anak kami bisa menerima? Bisa. Baik. Demikian materi Bapak di depan ini. Segala apa yang Bapak sampaikan kepada anak kami bisa diingat-ingat dan dibaca-baca di rumah. Akhir kata, selamat siang. Yaum.